Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Muhammad Herun Hamzah. Para saudara, teman, sahabat, handai tolan, youtuber yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala dimanapun anda berada, masih bersama saya dengan channel YouTube Herwin Hamzah. Kali ini kita memiliki topik pasangan romantis penuh cinta yang senang dikritik, senang dinasihati, senang diberikan masukan oleh pasangan kita. Sebelum kita memulai motivasi ini, maka saya ingin teman-teman yang baru bergabung dengarkan sampai selesai, kemudian di like, di subscribe, dan disebarkan kepada teman-teman yang mudah-mudahan ada manfaatnya. Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyujhirahu ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para YouTuber dimanapun Anda berada. Saat ini saya sedang berada di kawasan Pondok Pesantren Imam Bukhari Mafaza, Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Mudah-mudahan kalau Anda punya anak yang sudah lulus SD, masukkan sajalah ke sini, ke pondok pesantren ini. Mudah-mudahan anak-anak Anda menjadi anak yang soleh dan soleha, insya Allah. Karena di sini dididik anak-anak itu menjadi anak yang soleh, hafal Quran, beradab dan sebagainya. Dan pondok ini pondok yang sangat favorit juga untuk kawasan daerah Jatinangor, Sumedang dan sekitarnya. Bahkan santri-santrinya bukan hanya dari kawasan Jatinangor, dari seluruh Indonesia, bahkan ada yang dari Makassar, ada yang dari Bandung, ada yang dari Jakarta, ada yang dari Bekasi dan sebagainya. Ya, ini sekedar masukan buat Anda agar Anda punya anak nanti kalau dia sudah besar menjadi pasangan romantis penuh cinta tentunya. Baik, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwa sesungguhnya ternyata kita sebagai pasangan romantis penuh cinta itu memerlukan sebuah koreksi, sebuah nasihat, sebuah wejangan, sebuah motivasi-motivasi dari pasangannya. Karena kadang kita ini kalau kita nggak ada yang mengingatkan, kita merasa bahwa diri kita ini selalu baik-baik saja, selalu kita ini merasa benar-benar saja, padahal kadang kita sudah jauh menyimpang dari ajaran-ajaran Islam tentunya. Pasangan romantis penuh cinta itu pasangan yang dia mau terus memperbaiki diri, dia mau diingatkan oleh pasangan romantisnya tentunya. Sebab kalau Anda sebagai pasangan romantis tidak ingin dinasihati, tidak ingin diberikan masukan oleh pasangannya, itu berat untuk kita memperbaiki diri. Kadang memperbaiki diri itu tidak hanya melalui diri kita sendiri, tapi kadang kita perlu diingatkan. Manusia ini tempat lupa kadang. Dia banyak ingat tapi kadang dia lupa. Itulah sifat karakter daripada manusia. Maka kita ini makhluk sosial, jadi yang mengingatkan kita kadang orang lain, teman, sahabat, saudara, apalagi pasangan romantis kita penuh cinta. Nah, kalau pasangan romantis Anda mengingatkan, jangan Anda merasa marah, merasa tersinggung, merasa sakit hati, karena bisa jadi yang diingatkan itu adalah kebaikan pada sejatinya. Jadi kalau kita menjadi pribadi romantis penuh cinta, itu seharusnya kita senang dinasihati, diingatkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr. Sesungguhnya manusia dalam keadaan kerugian. Bayangkan, semuanya manusia dalam keadaan kerugian. Nah, semuanya ini ada pengecualian, illal ladzina amanu, kecuali orang yang beriman, kemudian wa amilus solihat, beramal soleh, kemudian wa tawassaw bil haq wa tawassaw bis sabr, yaitu orang yang beriman kepada Allah, kemudian dia beramal soleh dan saling nasihat menasihati, baru dia tidak merugi. Jadi kalau pasangan romantis penuh cinta itu tidak akan rugi kehidupannya di dunia dan di akhirat, maka 3 hal tadi harus kita amalkan, yaitu tadi pertama, kita beriman kepada Allah. Apa sih yang dimaksud dengan beriman kepada Allah? Percaya benar, yakin, setuju, kemudian mantep, ajak, itu juga nggak salah. Jadi al-iman tasdiqu biqalbi wa iqraru bilisan wa amalu bil arkan. Iman itu kata Rasulullah SAW adalah dihujamkan di dalam hati, ditancapkan, dibenamkan di dalam hati kita sehingga mantap di iman kita. Yakin kita Allah itu hanya Allah satu-satunya Tuhan, penguasa langit dan bumi. Hanya satu-satunya Allah pencipta, hanya satu-satunya Allah pemelihara, hanya satu-satunya Allah yang menjaga, hanya satu-satunya Allah yang memberi rezeki, hanya Allah satu-satunya yang memberikan semua kebutuhan-kebutuhan makhluk-makhluknya. Allah berdiri sendiri. Allah tidak dibantu oleh siapapun dalam menciptakan makhluk-makhluknya. Allah tidak dibantu oleh siapapun dalam ciptaan langit dan bumi.
Dialah Allah penguasa tunggal satu-satunya. Itu harus kita yakini. Dia Rabb kita. Huwallahul ladzi la ilaha illahu alimul ghaibi wasyahada warahmanir rahim. Wallahu ladzi la ilaha illahu al-malikul quddus salamul mu'min muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir subhanallahi amma yusyrikun. Dialah Allah menciptakan, dia Allah maha besar, dia Allah maha agung, dia Allah malik segala penguasa langit dan seterusnya. Dialah Allah. Jadi kita harus yakin bahwa Allah pencipta, Allah penguasa. Dan bukan cuma kita yakini di dalam hati kita tadi bahwa al-iman itu adalah kita harus menghujamkan juga keimanan itu bahwa dengan mengucapkan dering. Jadi kalau kita cuma yakin saja Allah itu penguasa, tapi kita tidak mau mengakui Allah secara lisan, misalnya kalau kita belum muslim, kita senang aja dengan orang-orang Islam, tapi kita cuma senang, tapi kita yakin bahwa benar nih orang Islam nih Tuhannya begini, tapi kita tidak bersyahadat, tidak asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, maka dia dikatakan belum beriman. Dia masih rugi. Nah, maka harus ada 3 unsur tadi. Dia menghujamkan, kemudian lisan, kemudian dengan amal. Nah, dia sudah nih yakin Allah pencipta langit, Allah yang memberi rezeki, Allah yang memberi semuanya. Dia sudah beriman, sudah Islam. Kalau dia tadinya belum seorang muslim, kemudian dia harus mengamalkan. Kalau dia sudah Islam dari kecil, kemudian dia beriman, tapi dia nggak sholat, dia nggak baca Quran, dia tidak melakukan amal-amal ibadah, maka dia belumlah dikatakan iman yang sempurna. Jadi iman itu 3. Pokok-pokoknya yaitu diyakini dalam hati, dihujamkan dalam hati, kemudian diucapkan dengan lisan, kemudian dilakukan dengan amal perbuatan sehari-hari. Itulah yang dimaksud dengan iman. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka yang kedua adalah setelah kita beriman kepada Allah, kemudian kita beramal soleh. Jadi kalau kita itu tidak beramal soleh, ya kita cuma ngaku-ngaku iman aja sudah dengan 3 tadi, tapi tidak ada amal soleh, tidak ada ibadah-ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amal soleh itu banyak sekali. Baik ibadah-ibadah yang dianjurkan seperti salat 5 waktu, pergi haji, kemudian sholat, puasa, zakat dan sebagainya. Tapi juga ada amal-amal soleh yang tidak ada kaitannya dengan ibadah. Misalnya apa? Yang ringan, misalnya senyuman, itu amal soleh. Menyingkirkan duri di tengah jalan, itu amal soleh. Berempati sama orang, mendoakan orang, itu amal soleh. Memberikan nasihat kepada orang juga bagian dari amal soleh. Dinasihatin orang, mau nerima nasihat-nasihat orang, itu juga merupakan dari amal soleh. Kemudian yang ketiga adalah kita senantiasa saling mengingatkan, dinasihati. Nah, inilah pokok motivasi kita kali ini, pasangan romantis kita tuh harus mau diingatkan dan nasihati. Orang soleh, semakin dia soleh, semakin dia tawadu, semakin dia taat kepada Allah, hendaknya dia semakin jauh dari sifat sombong, jauh dari sifat-sifat angkuh, sifat-sifat takabur, sifat-sifat riya. Maka orang-orang yang senantiasa ingin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang senantiasa belajar, berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa mendekat diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin dia soleh, semakin dia taat, bukan semakin sombong, bukan semakin dirinya merasa dia paling benar dari orang lain, tapi semakin rendah hati, semakin tawadu dia, semakin dekat dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia menghargai orang, menghormati orang. Ingat ilmu padi. Dia semakin berisi, semakin banyak ilmunya, semakin merunduk. Nggak mungkin padi itu kalau dia sudah banyak isinya, dia semakin tegak, tidak. Tapi dia semakin merunduk. Ya nggak, gontainya ke bawah. Itu ciri-ciri orang yang berilmu. Jadi orang berilmu itu bukan semakin sombong, bukan merasa dia nanti paling benar dari orang lain. Walaupun dia benar. Nah, ingat itu. Walaupun dia benar. Contohnya iblis, laknatullah. Iblis itu benar nggak dia diciptakan dari api, sedangkan Adam diciptakan dari benar, tidak salah iblis. Tapi dia sombong, dia merasa dirinya lebih baik dari Adam, sehingga dia sombong, tidak mau menuruti perintah Allah untuk sujud kepada Allah, sebuah penghormatan atas semua ciptaan Allah sebenarnya, karena yang merintahkan Allah, tapi dia tidak mau. Nah, sifat sombong itulah yang melahirkan perasaan tidak baik, yang membuat Allah tidak redha, Allah tidak senang. Bahaya, hati-hati. Bahkan sekelas ulama besar pun kalau dia sudah sombong, sudah nanti bisa Allah cabut sifat-sifat kemuliaan yang ada pada dalam dirinya. Tidak. Jadi para nabi, para rasul, para sahabat, salafus soleh itu adalah orang-orang yang rendah hati. Jadi semakin dia soleh, semakin takut. Lihat Umar, betapa dia senantiasa menangis setiap hari kepada Allah, memunajat, mohon ampun kepada Allah. Setiap dia ada kata-kata yang salah, dia senantiasa merasakan dia bersalah. Dia tidak pernah suatu ketika Umar ada seorang wanita Yahudi yang dia minta dibantu banyak hutang dan sebagainya. Jadi sudah janjal. Kemudian Umar berkata, "Apa agamamu?" kata Umar bin Khattab. "Saya beragama Yahudi." "Sudah tua," kata Umar.
Umar melihat, apakah tidak berkeinginan engkau masuk Islam dengan umurmu yang sudah tua ini? Maka ibu Yahudi ini mengatakan, ya Umar, sesungguhnya aku sudah tua, aku sudah tua seperti ini, udah nggak lagi, aku nggak mikirin gitu-gitu, sudah katanya. Yang penting aku makan dan sebagainya lah, kurang lebih seperti itu. Maka Umar terdiam, tapi tetap dibantu oleh Umar. Nah, Umar ketika itu langsung tersentuh hatinya, ya Allah, kenapa saya kok mengajak orang ini masuk Islam? Padahal Umar mengajak wanita Yahudi itu masuk Islam karena Umar sayang, karena Umar ingin menyelamatkan wanita Yahudi itu supaya terlindung dari siksa kubur, siksa api neraka jahanam. Namun sungguh malang nasib wanita Yahudi tua itu, dia tidak mau beriman kepada Allah, tapi Umar tetap memberikan bantuan, memberikan melunasi hutang-hutangnya kepada orang-orang yang dia memiliki hutang. Masya Allah, tabarakallah. Itulah ciri-ciri para salafus soleh. Semakin dia beriman, dan Umar menangis. Umar mohon ampun kepada Allah atas sikap dia sudah menyuruh ibu itu untuk beriman kepada Allah. Sebenarnya tidak salah, apa yang salah coba? Tapi Umar senantiasa takut kepada Allah, ya Allah, astagfirullah, introspeksi. Nah, apalagi kalau ini ada yang mengingatkan kita tentang kebaikan, menasihati kita, hendaknya kita berlapang dada. Jadi semakin beriman, semakin besar wawasan seseorang, kedewasaan seorang, ilmu seorang harus jadi semakin dewasa, harus semakin mau. Bahkan para nabi, para rasul itu tidak lepas dari cacian, hinaan, dibully, ya kan, dihina, diusir, bahkan ditangkap, dipenjara dan dibunuh para nabi. Karena justru itu yang semakin membuat mereka dekat kepada Allah. Coba bayangkan, orang kalau dia semakin disanjung-sanjung, semakin dipuja-puji sama makhluk, dia biasanya semakin keras kepala, semakin sombong biasanya. Semakin merasa jumawa, merasa dia nih orang banyak yang suka sama dia, orang banyak yang senang, ya enggak, apalagi followersnya jutaan. Kemudian selalu yang kalau dia ngomong pasti orang senang, pasti orang suka, pokoknya gitu. Itu tidak salah. Yang saya maksud di sini adalah jangan sampai kita ketika kita sedang dipuji, bahkan kita ada kecenderungan senang diri kita dipuji, disanjung orang, sehingga ketika kita ada yang mengkritik orang, ada yang mengingatkan orang lain, ada yang menasihati dirinya, dia tidak mau. Dan dia merasa bahwa apa yang dia lakukan itu selalu benar semua. Padahal manusia itu tidak ada yang sempurna. Manusia tidak ada yang merasa dirinya paling benar. Sesungguhnya manusia itu adalah tempat salah. Yang paling benar, paling sempurna, paling semuanya, paling nggak ada habisnya adalah Rasulullah SAW. Nah, sedang kita adalah hamba-hamba Allah yang banyak dosa. Nggak ada yang nggak banyak dosa, siapapun. Maka pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang senantiasa mau, senang, gemar, suka dinasihati, suka dikasih masukan oleh pasangannya, karena itu bagian dari cinta kepada pasangannya. Jadi sahabat sekalian yang bergabung di YouTube ini, jangan lupa ditonton sampai akhir karena masih banyak inspirasi-inspirasi yang keluar dengan sendirinya. Nggak ada konsep-konsep apa ini langsung dengan sendirinya. Mudah-mudahan menambah motivasi kita, inspirasi kita buat kita senantiasa menjadi pasangan romantis penuh cinta. Jangan lupa di like, subscribe dan sebagainya. Baik saudaraku para YouTuber dimanapun Anda berada, sungguh pasangan romantis penuh cinta adalah pasangan romantis yang diidamkan, yang disukai, yang digemari, yang disenangi oleh siapapun. Jadi kalau kita menjadi pasangan romantis, jadilah pasangan yang menyenangkan, yang kalau dinasihati kita senang. Karena justru itu, suatu ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ketika dia diangkat menjadi khalifah Rasulullah, Umar mengatakan kepada seluruh, wahai kaumku seluruhnya, katanya, sesungguhnya aku berdiri di sini adalah atas persetujuan Anda semua, dan saya di sini adalah untuk mengajak Anda kepada Allah SWT. Kalau kalian selama ini mengetahui bahwa aku adalah seorang sosok Umar yang tegas, yang kasar, maka aku akan lebih kasar dan lebih tegas lagi kepada para pejabat-pejabatku yang senantiasa dia tidak mematuhi aturan-aturan yang diberikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa orang yang semakin di bawah, maka aku akan menyayangi kalian, orang-orang miskin, kaum duafa. Nah, kemudian Umar mengajak untuk taat kepada Allah, untuk berbuat baik kepada agama Allah, ini memajukan agama Allah. Nah, di sela-sela khutbah itu, setelah selesai itu, ada salah seorang yang menunjuk, wahai Umar, aku setuju dengan pernyataanmu, tapi ingat, seandainya kamu melakukan perbuatan yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala, wahai Umar, maka akulah yang akan orang yang pertama kali akan membunuhmu. Semua ketika itu para hadirin pada tercengang, kaget, kok ada yang berani sama Khalifah Rasulullah, sama Sultan. Ya, itu baru Sultan, itu Sultan yang mantap, yang taat sama Allah. Nah, kemudian
semua terdiam. Bahkan ada yang kurang suka sama sahabat yang berani ini. Dengan berani dia menantang Umar, menunjuk Umar, wahai Umar, kalau sekiranya Anda tidak beriman kepada Allah, Anda melanggar perintah Allah, saya orang pertama yang akan membunuh Anda. Tercengang semua. Umar marahkah? Tidak. Apakah Umar ketika itu mendengar ada seorang yang gagah berani kemudian mengatakan, wah ini tidak semanhat dengan saya, tidak seakidah dengan saya? Enggak, orang sekelas sahabat kok, masa nggak semanhat. Jadi jangan kita menuduh-nuduh orang itu tidak semanhat, tidak seakidah, jangan. Belajarnya dewasa. Apa lu lihat yang diutarakan? Maka Umar meresapi kata-kata orang itu bahwa sesungguhnya itu ada kebenaran. Kata Umar, saya suka dengan orang itu. Saya suka dengan orang, karena orang inilah yang akan menyelamatkan saya. Orang inilah yang mengajak saya kepada kebaikan. Kalau ada orang cuman yes sir, ya pak, asal bapak senang, asal suami senang, asal istri senang, asal APS, asal pacar senang, AKS, asal kekasih senang, AAS, asal ayam beb senang. Nah itu adalah bukan perbuatan yang menyenangkan sebenarnya, tidak, kurang baik. Jadi perbuatan yang menyenangkan, perbuatan yang bisa menyelamatkan kita adalah justru orang-orang yang mau mengingatkan kita, yang mau menasihati kita dalam kebaikan kesabaran. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini ganti-ganti megang tangannya karena masih biasa YouTuber pemula yang masih baru, yang masih banyak belajar. Jadi kalau kita senantiasa menjadi pasangan romantis penuh cinta, itu kita harus mau gemar untuk senantiasa diingatkan orang, dinasihati oleh orang lain. Jangan sampai kita itu keras kepala, kita merasa wah ini saya laki-laki loh, gengsi ya kan, saya dinasihatin kamu perempuan, kamu bisa apa? Nggak boleh gitu. Atau kita sebagai seorang istri, si ayah nih nggak ngerti agama juga, sedangkan dia lebih ngerti agama, nggak boleh gitu. Apa yang kebaikan yang ada pada dirinya kita ambil, kita cari, yang kita saling mengisi, karena kita ini nggak ada yang sempurna, manusia ini pasti ada kekurangannya. Jangan merasa kita ini paling sempurna, tidak ada. Yang manusia yang paling sempurna adalah Rasulullah SAW, sedangkan Allah adalah sumber kesempurnaan segala kesempurnaan. Saudaraku para YouTuber dimanapun Anda berada, ingatlah bahwa sesungguhnya kalau kita ingin menjadi pribadi romantis penuh cinta, jadilah kita pribadi yang senantiasa gemar mau diingatkan, dinasihati. Betapa banyak orang-orang terdahulu, ulama-ulama terdahulu itu senangnya lebih suka, lebih senang kalau dia dinasihati oleh orang lain, bukan menasihati orang lain. Nah, bukan berarti kita nggak boleh menasihati, bagus, karena nasihat itu adalah ajaran Islam, ad-dinu nasihah. Sesungguhnya Islam itu adalah agama nasihat. Jadi kalau Anda sebagai seorang suami, jangan mentang-mentang seorang kepala keluarga, kepala rumah tangga, kemudian Anda semau-maunya bersikap sama istri, diingatkan sama istri nggak boleh ayah itu seperti ini. Misalnya Anda malas sholat ke masjid, diingatkan ayah, sholat ke masjid ayah, jangan di rumah, karena sholat di masjid itu keutamanya lebih banyak, tapi Anda marah. Ketika Anda diingatkan sama suami, ibu udah ini belum, udah sholat belum, nonton sinetron terus, jangan marah. Si ayah ini so alim banget nih, jangan begitu. Oh ya Allah, suami saya mengingatkan saya, ibu udah baca Quran belum? Ibu, Umi sudah ini belum, udah sholat duha belum, udah sholat malam belum, misalnya. Saling mengingatkan, karena itulah yang akan membawa pasangan romantis kita menuju kebahagiaan dunia akhirat. Ingat, sesungguhnya pasangan romantis penuh cinta itu adalah pasangan romantis yang tujuannya untuk akhirat. Jadi bukan cuma di dunia doang. Maka pasangan romantis penuh cinta itu harus maulah diingatkan dan nasihati. Mudah-mudahan motivasi yang sederhana. Saya ini sederhana aja, karena memang saya bukan seorang ustadz yang banyak mengeluarkan ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi, karena memang saya bukan di backgroundnya di sana. Saya awalnya hanya sebagai seorang entrepreneur, seorang pengusaha. Saya dulu pengusaha kaset-kaset ya, dari guru saya yang saya jual, kaset Agim, kaset Arifin Ilham dahulu ya, kemudian juga kaset tausiah Ustadz dari Salaf. Nah itu saya senang sekali, saudara-saudaraku dari Jemaah Tablik, saya semua senang dengan semua ormas Islam, dengan Salafi. Saya suka karena dia mengajak manhaj kepada yang benar, ya enggak, mencegah manusia dari berbuat syirik, mempersekutukan Allah. Top, mantep untuk teman-teman Salafi. Saya juga senang dengan teman-teman dari NU Nahdlatul Ulama, karena mereka mengajak santri-santri di seluruh penjuru Indonesia yang sangat banyak untuk taat. Nah, contohnya seperti Kiai Haji Maimun Zubair yang sudah meninggal, mudah-mudahan Allah ampuni dosanya. Mereka orang-orang tokoh-tokoh yang luar biasa. Saya juga suka dengan sahabat-sahabat saya dari Jemaah Tablik yang senantiasa mengajak orang kepada jalan Allah, ke masjid,
untuk dekat kepada Allah itu sebuah ajakan yang bagus. Saatnya kita ini umat Islam bersatu padu. Jangan merasa saya paling benar, yang saya salah. Itu tidaklah baik. Justru dengan kita rendah hati, dengan kita tawadu, dengan kita terus bergandengan tangan, ya kan, membuat umat Islam menjadi kuat. Kalau umat Islam kuat, orang kafir nggak berani macam-macam. Kenapa? Saat ini umat Islam selalu menjadi pojokan, berani menghina Nabi, berani menghina ulama, berani menghina Islam. Itu karena umat Islam terpecah-pecah. Mereka merasa umat Islam pecah, ini nggak ada masalah. Seenaknya mereka di FB menghina Nabi Muhammad, menghina Allah dan sebagainya. Tapi kalau kita umat Islam kuat bersatu, orang-orang kafir tidak akan suka terhadap kita. Rasulullah adalah Nabi yang sangat lemah lembut, tapi bersikap tegas kepada orang kafir, orang-orang yang membenci Islam. Orang yang benci Islam, kalau dia nggak benci nggak ada masalah. Rasulullah melindungi bahkan orang-orang kafir, kaum zimmi yang mau bersahabat, bersaudara. Jadi saudaraku ini Allah Subhanahu Wa Taala, pasangan romantis, penuh cinta adalah pasangan romantis yang mau mendekatkan diri kepada Allah. Mudah-mudahan motivasi YouTube tentang hal ini bisa memberikan kita motivasi, insya Allah. Mudah-mudahan Anda semua dalam keadaan taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagi Anda yang belum punya pasangan romantis, mudah-mudahan Anda punya pasangan romantis, punya cinta, pasangan romantis yang dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang gemar saling mengingatkan, saling nasihat menasihati dalam kebenaran dan kesabaran. Jangan lupa, mudah-mudahan video ini bisa Anda share terus kemanapun Anda suka. Video ini bisa dikirim ke teman sahabat. Ya, seneng loh kalau misalnya kita punya teman, teman kita nih kayaknya sama suaminya kok galak banget nih, berani ngelawan, kurang ajar, kasih video ini. Mudah-mudahan dengan dikasih video itu dia menjadi semakin dia, oh ternyata saya jadi seorang istri itu, pasangan romantis itu nggak boleh begitu, harus baik sama suami, mendengarkan kalau suaminya mengatakan, jangan egois, jangan mau menang sendiri dan sebagainya. Apalagi kita nih sebagai kaum pria, kaum Adam, laki-laki, ikhwan, jangan merasa mentang-mentang kita jadi kepala rumah tangga, kepala pimpinan, kemudian semaunya, nggak boleh. Bahkan sekalipun Anda seorang atasan terhadap bawahan-bawahan Anda, karyawan-karyawan Anda, itu jangan arogan. Harus mau diingatkan oleh karyawan-karyawan kalau karyawan itu yang dia sampaikan adalah kebenaran dan kebaikannya. Bahkan seorang pemimpin, kepala negara, presiden sekalipun, kalau rakyatnya mengingatkan, mengkritik, harusnya hendaknya Anda legowo. Karena itu sebenarnya rakyat sayang sama Anda. Coba kalau Anda nggak dikritik, Anda nanti salah. Coba ketika Anda salah di jalan yang tidak benar, tidak tepat, Anda terjerumus ke jurang, ya enggak. Kemudian rakyat ingin menyelamatkan, jangan begini loh Bapak Presiden harus begini, mengingatkan. Karena rakyat itu kan mengkritik itu karena dia merasakan dia tidak sejahtera, tidak tidak bahagia, kok dia susah terus, sementara orang-orang di atas kok banyak yang senang-senang, anggota DPR kok gajinya besar, fasilitas besar, sementara rakyat disuruh nyari makan sendiri, ini sendiri, tidak diberikan peluang-peluang, tenaga kerja asing malah mudah, sementara pribumi susah untuk bekerja. Itu kan bagian daripada kritik, nasihat yang diberikan rakyat kepada pimpinannya. Mudah-mudahan motivasi ini bisa membawa kita dekat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ini semua juga bagian dari nasihat, kritik yang membangun buat saya, buat Anda, buat para suami, buat para istri, buat para ustadz, buat para ulama, buat para pemimpin, anggota DPR, presiden, semuanya kullu. Karena nasihat menasihati itu bukan hanya untuk orang lain, tapi buat kita. Ini semua buat kita. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada kata-kata yang salah, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, saya Muhammad Herwin Hamzah.